Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muluta dengan NPI 141190159 dan teman saya Ahmad Fatihul Azam dengan NPI 141190163. Di sini saya akan mempresentasikan proyek pembangunan rumah tipe 50. Definisi dan penjelasan proyek. Proyek adalah sebuah upaya atau kegiatan diorganisasikan dalam rangka untuk mencapai tujuan, sasaran, serta harapan dengan memanfaatkan anggaran dan sumber daya yang dicapai dalam periode tertentu. Proyek yang saya bangun adalah berupa rumah dengan tipe 81 dan luas keseluruhan 7x15 dengan pengeluaran anggaran sebesar Rp68.708.000 dengan tujuan supaya bisa bertempat tinggal dengan nyaman dan berguna untuk tempat beristirahat, bisa juga berguna sebagai tempat berlindung dari hewan buas. Lokasi bangunan proyek yang berada di Jalan Randu Padangan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Ini untuk dokumentasinya. Ini denah rumah. Denah rumah terdiri dari 2 kamar tidur, 1 dapur, ruang keluarga, dan ruang tamu. Urutan kegiatan proyek adalah 1. Pengurukan tanah, 2. Pondasi rumah, 3. Pembuatan tangga rumah, dan 3. finishing. Ini adalah WBS. OBS dengan 2 tukang dan 3 kuli. Detail pekerjaan, pengurukan tanah dilakukan pada tanggal 15 Maret sampai 16 Maret dengan jumlah tenaga kerja 5 hari. Pembuatan pondasi rumah dilakukan pada tanggal 17 Maret sampai 18 Maret dilakukan dengan jumlah tenaga kerja 5 hari. Penyusunan rangka rumah dimulai tanggal 25 Maret sampai 2 April, jumlah tenaga kerja 3 hari. Penyusun bata ringan dilakukan pada 3 April sampai 10 April. Jumlah tenaga kerja 4. Pemasangan kusen pintu dan jendela dilakukan pada 11 April sampai 13 April dengan jumlah pekerja 4. Pemasangan listrik 15 sampai 16 April dengan jumlah tenaga kerja 3 orang. Pemasangan jalur air dilakukan pada 17 April sampai 9 April dengan jumlah tenaga kerja 5 orang. Pemasangan kloset dilakukan pada tanggal 22 April sampai 23 April dengan jumlah tenaga kerja 5 orang. Pembuatan septic tank dilakukan pada tanggal 22 April sampai 27 April dengan jumlah tenaga kerja 4 orang. Pembuatan rangka atap 29 Mei sampai 1 Mei. Jumlah tenaga kerja 4 orang. Pemasangan genteng dilakukan pada 2 Mei sampai 5 Mei dengan jumlah tenaga kerja 5 orang. Plester tembok dilakukan pada 6 Mei sampai 10 Mei dengan jumlah tenaga kerja 3 orang. Plester lantai dilakukan pada 10 Mei sampai 14 Mei dengan jumlah tenaga kerja 3 orang. Pemasangan plafon dilakukan pada 15 Mei sampai 17 Mei dengan tenaga kerja 3 orang. Pelamiran tembok dilakukan pada 19 Mei sampai 23 Mei dengan jumlah tenaga kerja 3 hari. Pemasangan keramik dilakukan pada 24 Mei sampai 29 Mei dengan jumlah tenaga kerja 2 orang. Pengecatan rumah dimulai tanggal 27 Mei sampai 2 Juni dengan jumlah tenaga kerja 2 orang. Ini adalah chart, yaitu waktu pembuatan rumah, pengurukan tanah, tanggal 15 seperti apa yang ada di data di atas, sampai seterusnya. Next. Aktivitas pendahulu. Nama pekerjaan pegunungan tanah kode aktivitas A. Pembuat dalam durasi 2 hari. Pembuatan fondasi rumah kode aktivitas B. Kode aktivitas yang mendahului adalah A, yaitu pergerakan tanah selama 7 hari. Penyusunan rangka kode aktivitas C. Aktivitas yang mendahului B dilakukan selama 5 hari. Penyusunan bata kode aktivitas D. Aktivitas yang mendahului C dilakukan selama 7 hari. Pemasangan kusen dan pintu jendela kode aktivitas E. Aktivitas yang mendahului D dilakukan selama 3 hari. Pemasangan instalasi listrik
Kode aktivitas F. Aktivitas yang mendahului E dilakukan selama 2 hari. Pemasangan jalur air. Kode aktivitas G. Aktivitas yang mendahului F dengan durasi waktu 2 hari. Pemasangan kloset. Kode aktivitas H. Aktivitas yang mendahului E dan G. Durasi 2 hari. Pembuatan septic tank. Kode aktivitas I. Aktivitas yang mendahului H dengan durasi 3 hari. Pembuatan rangka atap. Kode aktivitas J. Aktivitas yang mendahului C dan D dengan durasi 3 hari. Pemasangan genteng. Kode aktivitas K. Aktivitas yang mendahului J dengan durasi 2 hari. Plester tembok atau kode aktivitas L. Aktivitas yang mendahului K dan D dengan durasi waktu 2 hari. Plester lantai. Kode aktivitas M. Aktivitas yang mendahului L dengan durasi waktu 3 hari. Pemasangan plafon. Kode aktivitas N. Aktivitas yang mendahului J dengan waktu durasi 2 hari. Palamir tembok. Kode aktivitas O. Aktivitas yang mendahului L dengan durasi waktu 5 hari. Pemasangan keramik. Kode aktivitas B. Aktivitas yang mendahului M dengan durasi waktu 4 hari. Pengecatan rumah. Kode aktivitas Q. Aktivitas yang mendahului P dan Q dengan waktu durasi 5 hari. Nah, Di sini bentuk AON dari aktivitas sebelumnya. Cara penghitungannya yang dimulai dari 0, lalu angka 2 yang di tengah bawah itu dari hari, estimasi harinya. Nah, itu. Lalu ditambahkan yang di atas, untuk alur maju ditambahkan di atas. Untuk yang di atas itu tetap hari, dipindahkan ke kanan. Lalu yang B, aktivitas B selama 7 hari. Yang 2 hari sebelumnya tadi ditambahkan 7 hari menjadi 9, dipindahkan ke pojok kanan atas. Lalu ke aktivitas C, angka 9 dipindahkan ke aktivitas C. Dan aktivitas C pengerjaannya, estimasinya selama 5 hari, lalu ditambahkan sama 5 menjadi 14. Seterusnya begitu. Lalu alur mundur, jika total semua sudah tertotal semua, maka kita mengurangi apa yang seperti alur maju, tetapi bedanya adalah di berkurang. Contohnya 42 dikurangi 5 menjadi 37, 37 mundur ke aktivitas P dan J, lalu dikurang hari, estimasi hari dari aktivitas J dan P, 37 dikurangi 4 menjadi 33. Yang di atas 37 dikurangi 3 menjadi 34. Seterusnya jika ada cabang, maka kalau pengurangan diambil paling kecil. Jika alur maju diambil paling besar. Jika ada cabang. Next. Nah, kotak-kotak yang merah itu adalah lintasan kritis. Apa itu lintasan kritis? Lintasan kritis adalah jika alur maju dan mundur sama dan dikurangi menjadi 0, maka menjadi lintasan kritis. Next. Di sini RAB package. Yang pertama tanah urukan, harga satuan 300.000, jumlah membutuhkan 7 truk dengan total 2.100.000. Pasir harga satuan 600.000, membutuhkan jumlah 4 truk dengan total jumlah 2.400.000. Kerikil harga satuan 260, membutuhkan 4 pickup dengan total jumlah 1.040.000. Semen Gresik 50.000,
membutuhkan 95 karung dengan total harga 4.750.000. Besi beton, harga satuan 39.000, membutuhkan 20 batang dengan total harga 780.000. Bata ringan 66.000, membutuhkan 19 kubik dengan total harga 12.654.000. Triplek, harga satuan 80.000, jumlah satuan membutuhkan jumlah 6 lembar dengan total harga 480.000. Bambu, harga satuan 14.000, membutuhkan 50 batang dengan total harga 700.000. Pipa, harga satuan 40.000, membutuhkan 3 batang dengan total harga 120.000. Paku, harga satuan, harga kiloan 1 kilonya 800.000, membutuhkan 3 kilo dengan total harga 54.000. Lem Raja Wali, harga satuan 185.000, membutuhkan 1 dus. Mohon maaf, sebenarnya harga satuannya 15.000, membutuhkan 1 dus dengan total harga 185.000. Saklar, harga satuan 18.000, membutuhkan 3 buah dengan total harga 54.000. Dekring, harga satuan 135.000, membutuhkan hanya 1 buah dengan total harga 135.000. Stop kontak. Kurang. Sebelum stop kontak 8.000, membutuhkan 5 buah dengan total harga 40.000. Kabel 247.000, membutuhkan 50 meter dengan total harga 247.000. Genteng, harga 1 bijinya 3.000, membutuhkan 2.500 biji dengan total harga 7.500.000. Galvanis, harga satuan 105.000, membutuhkan 10 lonjor dengan total harga 1.050.000. Semen putih 5.000, membutuhkan 8 kilo dengan total harga 40.000. Cat membutuhkan 25 kg dengan total harga 575.000. Aquaproof, harga membutuhkan 10 kg dengan total harga 350.000. Engsel 220.000, membutuhkan 4 buah, jumlah harga 80.000. Gagang pintu 72.000, membutuhkan 4 buah menjadi total 288.000. Lem bata ringan Hebelford, harga satuan 40.000, membutuhkan 10 bungkus dengan total harga 400.000. Kusen pintu 375.000, membutuhkan 4 buah dengan total harga 1.500.000. Pipa saluran kabel, harga satuan 3.500, membutuhkan 10 meter menjadi dengan total harga 35.000. Pintu dan jendela dengan harga 2.600, membutuhkan 1 paket dan 5 jendela dengan total harga 4 juta. Keramik, harga 1 dus 50.000, membutuhkan 40 dus dengan total harga 2 juta. Total keseluruhan material yang dibutuhkan untuk bangunan rumah yaitu 44.908.000. Biaya pekerja untuk hari efektif pekerja adalah 68 hari. Gaji pekerja tukang per hari adalah 150 per hari. Sedangkan gaji
pekerja kuli 3 orang adalah 200 per hari. Gaji pekerja kali hari efektif. Gaji pekerja tukang sama dengan 300.000 dikali 68 sama dengan 20.400.000. Gaji pekerja kuli 300.000 dikali 68 hari sama dengan 20.400.000. Gaji tukang plus ditambah gaji kuli sama dengan 20.400.000 plus ditambah 20.400.000 sama dengan 40.800.000. Jadi total biaya keseluruhan biaya material dan biaya pekerja adalah Rp44.908.000 ditambah Rp40.800.000 sama dengan Rp85.705.000. Next, PRT bukan tanah. TM itu adalah waktu optimis dan TO adalah waktu optimis dan TP adalah waktu pesimis dan TM adalah durasi pekerjaan. Lalu cara menghitung waktu rata-rata dengan menjumlah waktu optimis dan dicari rata-rata. Varians menjumlah waktu pesimis lalu di rata-rata menjadi varians tersebut. Next. Jika ingin diketahui peluang proyek berumur 42 hari, maka perhitungan sebagai berikut. Z sama dengan TS dikurangi TE dibagi akar VP. Z TS tersebut dengan TS adalah 42, TE 44, 42 dikurangi 44 dibagi akar 2,5 menjadi min 2 dibagi 1,58 dengan hasil minus 1,265. Lalu dijadikan positif menjadi 0,1029. Jadi peluang jika proyek dihitung 42 hari adalah 10,29. Next. Di sini adalah research scheduling, dengan mana yang over adalah pemasangan kloset dan pembuatan sapi tank. Di sini over, maka kita dapat, biar tidak ada waktu yang over, maka kita mundurkan salah satu, contohnya sapi tank. Next. Kegiatan sapi tank kita mundurkan dan seterusnya. Tetapi di sini kita mendapatkan hari yang lebih panjang karena ada kegiatan yang melebihi waktu tadi. Jadi kita bisa mempersingkat waktu lagi dengan cara mengcrashing project. Contohnya di penyusunan rangka kita dapat mengcrashing dengan cara crashing durasi 4 hari, biaya crash 300.000 karena kita menambah 2 pekerja. Lalu menyusun bata, dapat kita crash durasi mundur 2 hari dengan biaya crash 500.000 dengan menambah 3 pekerja. Lalu di pemasangan kusen pintu dan jendela kita crash 1 hari menjadi dengan biaya crash 400.000 dengan penambahan pekerja 3 pekerja.
Next. Waktu dipercepat menyusun bata menjadi 4 hari yang tadinya 5 hari karena kita sudah menambahkan pekerja lagi dengan total biaya 300.000 dan menyusun bata juga begitu, kita menambah 2 pekerja dengan total harga 300.000. Pemasangan kusen dan jendela kita mundurkan 2 hari dan kita membutuhkan tukang sebanyak 3 dengan total biaya 600.000. Kita tracing waktu yang tadinya menjadi molor dan kita kembalikan lagi ke scheduling semula dengan optimasi hari 64 hari, tetapi kita harus menambah biaya dengan total 1.200.000 yang tadinya total 86.800.000 menjadi 86.908.000. Next. Jadi berdasarkan research setelah di crashing proyek ini bisa maju hingga 64 hari hingga proyek selesai. Yang tadinya 68 hari. Setelah kita crashing kembali lagi menjadi 64 hari. Sekian dari kelompok kami. Bila ada perkataan yang tidak sopan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Lek matanya apa ya?